Sobat Finansialku, Minku kembali lagi memberikan informasi yang inspiratif mengenai kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam yang dikenal pemberani dan kedermawanannya. Wah, siapa nih Sobat Finansialku yang udah tahu? Yuk kita simak aja langsung kisah dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Pernah dengar kisah Az-Zubair bin Al-Awwam? Sahabat Nabi yang satu ini memiliki nama lengkap Az-Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisy Al-Azdi Al-Makki Abu Abdillah. Beliau dilahirkan 28 tahun sebelum Hijriah. Merupakan putra dari bibi Rasulullah, yaitu Syafiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. Zubair bin Awwam sejak kecil ditinggal ayahnya yang wafat dan tumbuh bersama asuhan sang ibunda yang mendidiknya dengan keras. Hingga Zubair menjadi sosok pahlawan tangguh dan pemberani. Wow, sosok Zubair bin Awwam menjadi salah satu sahabat yang mulia dan mendapat janji masuk surga. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, Abu Bakar berada di surga, Umar berada di surga, Utsman berada di surga, Ali berada di surga, Talha berada di surga, Zubair berada di surga. Generasi pertama masuk Islam. Zubair bin Awwam termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu salah seorang dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Tepatnya saat di Mekah pada usia 15 tahun, melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat memeluk agama Islam menjadi perbincangan di antara kaum kafir Quraisy yang mencela keislaman beliau. Sang paman pun marah besar saat mengetahui kabar tersebut. Akhirnya ia menggulung Zubair bin Awwam dengan tikar lalu dibakar sambil memaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Keteguhan hati dan keyakinan Zubair bin Awwam pada agama Islam membuatnya tidak goyah, sekalipun beliau saat itu dihadapkan pada situasi yang sulit. Pengikut setia Nabi yang pemberani. Zubair bin Awwam dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia dan pemberani. Hal ini dibuktikan saat beliau menjadi orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Muhammad mendapat gangguan dan Zubair bin Awwam yang menghunuskan pedangnya kepada orang-orang musyrik yang hendak berbuat sewenang-wenang kepada Nabi. Selain itu, keberanian Zubair bin Awwam pun ikut terlibat dalam perang Badar dan berbagai peristiwa penting lainnya. Menjadi pedagang sukses dan dermawan. Tumbuh menjadi sosok yang pemberani. Zubair bin Awwam yang dijuluki Hawari Rasulullah pun dalam kesehariannya dikenal sebagai pedagang yang sukses. Beliau sangat dermawan dan juga rajin bersedekah tentunya, hingga tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya itu untuk dirinya sendiri. Sebagai pengusaha sukses, kekayaan Zubair bin Awwam cenderung lebih banyak dalam bentuk tanah dan juga rumah. Ketika wafat, sebagian dari tanah yang dimilikinya digunakan untuk melunasi utang-utangnya terlebih dahulu, dan sisanya dibagikan, yakni sepertiga hartanya dibagikan kepada cucu-cucunya, dan 2/3 lainnya diberikan kepada ahli warisnya. Sementara saat beliau meninggal, harta waris dan wasiatnya antara lain, harta waris 38.400.000 dirham, dan harta wasiatnya 19.200.000 dirham. Jadi kalau dijumlahkan 57.600.000 dirham. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah saat ini, maka kita bisa lihat totalnya adalah 3.544.724.800.000 rupiah. Wow, banyak sekali ya. Kalau sobat finansialku punya uang sebanyak ini, rela bagi-bagi. Yuk coba tulis di kolom komentar, kalau punya uang sebanyak ini, apa sih hal pertama yang pengen sobat finansialku lakukan? Kalau Minku sih mau beli rumah kayaknya. Wafatnya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah di usia 66 atau 67 tahun. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Amri bin Jurmus saat terjadinya perang Jamal. Zubair terbunuh ketika sedang melaksanakan sholat selepas meninggalkan medan perang. Perang Jamal disebabkan perselisihan para sahabat mengenai hukuman untuk pelaku pembunuhan Utsman bin Affan RA. Sebab dalam perselisihan ini terdapat orang-orang yang mengadu domba. Kabar wafatnya Zubair membawa duka mendalam bagi Ali bin Abi Thalib. Ia mengatakan, nerakalah bagi pembunuh putra Syafiyah ini. Meneladani kemuliaan sahabat Nabi. Sobat finansialku,
Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Az-Zubair bin Al-Awam, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, dikenal dengan keberanian dan kedermawanannya. Semoga dari kisah ini bisa memotivasi kita untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik ya, terutama dalam membela kebenaran dan juga rajin bersedekah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Finansialku dan nantikan kisah inspirasi lainnya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.